Menantu Super. Bab 3101-3110. Bab 3101 Salju Ekstrim. Orang tua itu mengangguk. Han Sanqian melirik Trenggiling dan berkata, saya minum begitu banyak air suci, dan itu tidak sia-sia. Tolong bantu orang tua itu mengambil barang-barangnya. Air suci. Trenggiling mengerutkan kening, bukankah itu air matang? Sial, aku tahu pasti ada sesuatu yang mencurigakan sepertimu, Jalang, dan itu seperti yang kuduga. Untungnya, aku juga tidak bodoh. Aku akan melakukannya lebih awal. Ibu banyak minum. Usai berkata begitu, pria ini bahkan menepuk perutnya yang bengkak karena minum air dengan cukup bangga, dengan raut wajah bangga. Jika dia ingin tahu bahwa air itu hanyalah air biasa, tetapi Han Sanqian sengaja menggunakannya untuk menipunya, saya khawatir orang ini akan sangat tertekan. Xia Wei dan senior ikut denganku. Saat dia mengatakan itu, Han Sanqian menggerakkan tangannya sedikit, dan seberkas energi langsung menutupi tubuh Xia Wei. Tubuh Xia Wei tiba-tiba dilindungi erat oleh perisai energi emas kecil. Setelah melirik lelaki tua itu, keduanya melakukan kontak mata dan berjalan menuju luar rumah. Mendekati pintu, Xia Wei tidak tahan lagi dan bertanya dengan suara rendah, Saudara Sanqian, apakah kita akan keluar? Han Sanqian mengangguk, melirik ke arah Xia Wei, dan kemudian ke Trenggiling, kita harus pergi ke danau sekali. Saya akan menggunakan kemampuan saya yang sebenarnya untuk membantu Anda menahan salju yang ekstrim dan angin dingin. Namun, ingatlah untuk mengikuti saya dengan cermat. Jangan sampai tersesat. Mereka bertiga mengangguk serempak. Senior-senior, ayo keluar. Lelaki tua itu mengangguk dan sepertinya menekan sesuatu di balik pintu dengan punggungnya. Segera, plastisin besar itu terbang ke atas di tempat seperti yang dilihat Trenggiling dan orang lain untuk pertama kalinya. Merancang. Han Sanqian berteriak pelan, dan detik berikutnya cahaya keemasan berwarna di tubuhnya menyebar menjadi lingkaran cahaya besar mengelilingi mereka bertiga. Dia sedikit menopang lelaki tua di tangannya dan tiba-tiba terbang langsung ke langit. Xia Wei mengikuti dari belakang, dan Trenggiling bertanggung jawab di belakang, membawa tas kain hitam. Semakin dia memandang Xia Wei, Trenggiling menjadi semakin tertekan, Nenek, kamu hanya memiliki 2 kaki. Sial, wanita cantik diperlakukan berbeda. Dia memiliki 1 telur lebih banyak daripada kita semua. Hei, bagiku, aku masih harus membawa barang-barangku sendiri. Melihat Xia Wei masih memiliki lingkaran cahaya kecilnya sendiri, Trenggiling merasa iri sekaligus iri. Di atas kepala, Han Sanqian benar-benar mampu memberkati plastisin. Setelah suara teredam yang keras, es dan salju berangsur-angsur pecah, dan mereka berempat segera jatuh ke tanah. Begitu mereka mencapai tanah, hampir di saat yang bersamaan, mereka berempat menghela nafas dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Melihat sekeliling, ada hamparan putih luas, seolah membeku ribuan mil jauhnya, langit dan bumi memiliki warna yang sama. Ketika ibu ini masuk dan ketika dia keluar, mereka berada di dunia yang benar-benar berbeda. Trenggiling tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Bagaimana mungkin hal ini tidak terjadi? Salju yang dilewati plastisin saja memiliki kedalaman lebih dari 1 meter, dan lebih dari setengah meter tersebut langsung membeku menjadi es padat. Rasanya sangat dingin, Xia Wei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Angin dingin menderu-deru, dan bahkan perisai energi besar pun bergelombang dan bergelombang karena angin dingin, hanya saja Xia Wei tidak memiliki perlindungan darinya, dan dia juga memiliki perisai energi kecilnya sendiri. Di dalam kubah energi kecil itu sangat hangat. Air panas yang dia minum sebelumnya juga dapat memberikan sejumlah panas pada tubuh. Memikirkan hal ini, Xia Wei tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Han Sanqian. Dia sangat perhatian dan penuh perhatian. Saya telah tinggal di sini selama beberapa dekade, dan ini adalah pertama kalinya saya benar-benar melihat seperti apa sebenarnya tanah di Jixue ini. Lelaki tua itu tersenyum pahit. Kita bisa melihat lebih banyak. Setelah Han Sanqian berkata, dia benar-benar bergerak dan terbang langsung menuju danau di balik pegunungan. Saat Anda berenang di dalamnya dan memandangi langit dan bumi yang luas, pemandangannya sudah berbeda. Pemandangan salju putih yang dingin dan indah, sungguh indah, bahkan udaranya dipenuhi kabut putih karena suhu yang rendah, dan itu seperti negeri dongeng di tengah salju. Jauh dari daratan salju, memandangi danau di lembah rendah, tampak seperti pemandangan yang unik, dengan tekstur seperti 8 trigram, pembekuan es dan salju yang cepat membuatnya tampak semakin megah. Tampaknya seorang ahli pernah menunjukkan postur tubuhnya di sini dan menggambar heksagram pertanyaan. Kami di sini, bisik Han Sanqian, dan detik berikutnya, dia memimpin mereka berempat langsung ke danau. Ayo mulai bekerja.
Lelaki tua itu tersenyum lembut, namun matanya penuh kesungguhan. Ia mengambil tas hitam yang diserahkan Trenggiling, lalu memimpin mereka berempat menginjak es danau dan perlahan berjalan menuju tengah danau. Bab 3102 Jiksue Gila. Mereka berempat berjalan perlahan menuju tengah danau sambil menyeret jejak kaki yang tebal. Beberapa saat kemudian, mereka berempat sampai di tengah danau. Lelaki tua itu meletakkan tas hitamnya dan mengeluarkan 2 buah tongkat panjang. Setelah mengikatnya dengan tali, dia menyerahkannya kepada Han Sanqian dan memintanya untuk merentangkannya. Dari perisai energi. Setelah Han Sanqian mengambilnya, dia mengikutinya. Setelah mengamati sejenak, lelaki tua itu bergerak maju sedikit sekitar 2,5 langkah dan berkata, "Sudah cukup, ini adalah pusat danau." Setelah mengatakan itu, dia menggali beberapa alat aneh di dalam tas hitam dan mulai mengebor lubang dan mendeteksinya di atas es. Apa yang kita lakukan? Harta karun apa yang sedang kita gali? Trenggiling tidak bisa menahan rasa penasaran batinnya dan berlarian dalam waktu yang lama. Alhasil, disinilah dia, masih bingung dan bingung siapa dia akan melakukan. Yah. Xia Wei juga memandang Han Sanqian dengan kecurigaan di wajahnya. Takut Han Sanqian tidak mengatakan apa-apa, Trenggiling hanya menambahkan ancaman, pokoknya, jika kamu tidak mengatakan apa-apa, jangan salahkan aku karena menahanmu. Han Sanqian tersenyum tak berdaya, dan lelaki tua itu menggelengkan kepalanya, katakan pada mereka, aku masih butuh waktu. Han Sanqian mengangguk, memandang Trenggiling dan berkata, gali ikan. Menggali ikan, ikan hantu cahaya bulan. Xia Wei mengerutkan kening, tetapi bukankah ikan hantu cahaya bulan membutuhkan cacing darah untuk ditangkap? Senior tua telah mengatakan ini, sekarang kita tidak memiliki ikan hantu cahaya bulan, lalu bagaimana untuk melakukannya? Betul. Inikah yang kamu sebut orang besar? Bukankah itu omong kosong? Trenggiling juga bergumam. Han Sanqian tersenyum. Meski benar tidak ada umpan terbaik seperti cacing darah, bukan berarti ia benar-benar tersesat melawan ikan hantu cahaya bulan. Dia mengambil tanaman hijau kering di tangannya dan memandang mereka berdua, apakah kamu masih ingat ini? Bukankah ini telur ikan? Mereka berdua berkata serempak. Ya, itu telur ikan, kata Han Sanqian. Kamu tidak mau memberitahu kami bahwa kamu berencana menggunakan benda ini untuk menangkap ikan hantu cahaya bulan, bukan? Kata Trenggiling aneh. Xia Wei menggema, ya, meskipun lelaki tua itu juga mengatakan bahwa ikan hantu cahaya bulan akan memakan apa saja, tapi ia bahkan tidak memakan telurnya sendiri, kan? Terlebih lagi, meskipun ia makan, mungkin saja tidak bisa mendapatkan cacing darah. Daya tarik semacam itu secara alami tidak memiliki efek seperti itu. Han Sanqian tersenyum, Xia Wei benar. Singkatnya, tidak hanya Trenggiling yang bingung, tetapi bahkan Xia Wei, orang yang disebutkan dan dipuji, pun benar-benar bingung. Harimau saja tidak memakan telurnya sendiri, jadi bagaimana ikan hantu cahaya bulan bisa memakan telurnya sendiri? Han Sanqian tersenyum. Tapi kalau ini tidak digunakan untuk menangkap ikan hantu cahaya bulan, lalu ditangkap apa? Apalagi apa yang dikatakan Xia Wei terkait dengan apa yang disebut ide, yang membuat orang semakin bingung. Saudaraku yang baik, tolong berhenti pamer, kata Xia Wei dengan cemas. Han Sanqian tersenyum tenang, tidak masalah. Ini sangat sederhana. Segala sesuatu memiliki sifat keibuan. Baik itu manusia atau binatang buas, pada akhirnya mereka akan diwariskan ke generasi berikutnya. Mereka juga akan memiliki naluri untuk generasi berikutnya. Perlindungan. Jadi, apa maksud saudara Sanqian? Setelah mendengar penjelasan Han Sanqian, Xia Wei jelas mulai mengerti perlahan. Menggunakan cara menghancurkan telur ikan untuk membunuh keturunannya di depan ikan hantu cahaya bulan, bukankah ini provokasi dan umpan terbaik? Pintar, saudara Sanqian, kamu sangat pintar. Setelah Xia Wei mengetahui hal ini, dia berteriak penuh semangat kepada Han Sanqian. Meskipun Trenggiling lambat dalam berpikir, dia dengan cepat tidak bisa menahan diri untuk tidak merenung. Dia memandang Han Sanqian seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Bajingan ini sangat jahat. Namun, di saat yang sama, dia jahat dan harus mengagumi pria ini, dia benar-benar bisa membuat trik aneh tanpa umpan cacing darah. Sangat pintar. Namun, jangan terlalu senang terlalu dini. Wajah Han Sanqian menjadi sedikit dingin, karena ini sama saja dengan merampas makanan dari mulut harimau. Menggunakan metode ini untuk merangsang ikan hantu cahaya bulan itu, bisa dibayangkan, orang-orang ini akan melakukannya sungguh gila. Mungkin bahkan beberapa ikan berumur ribuan tahun yang tidak dapat kita bayangkan akan pindah, dan bahayanya adalah. Berbicara tentang ini, Han Sanqian tidak berkata apa-apa lagi,
tapi ini pun sudah cukup untuk membuat mereka berdua terkesiap. Baik. Hampir pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba mengatakan sesuatu. Bab 3103 Sekolah Ikan yang Gila. Mereka bertiga segera menoleh ke belakang dan melihat lelaki tua itu telah menggunakan peralatannya untuk mengebor sebuah mata kecil di atas es, yang kira-kira beberapa kali lebih tipis dari jari kelingkingnya. Lubang ini, kata Xia Wei ragu. Oh, ini teknik mengejar ikan yang unik. Bisa mendeteksi ikan di dalam air, meski kedalaman airnya 100 meter. Namun, ini hanya keterampilan sepele, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Wow, bisakah kamu menilai 100 meter di bawah air hanya dengan mengandalkan mata sekecil itu? Apakah ini sangat ajaib? Namun, mata ini sangat kecil sehingga tidak dapat melihat apapun. Xia Wei memiringkan kepala kecilnya, tetapi menemukan bahwa matanya berbeda. Katanya dia bisa melihat air, walaupun dia masuk lebih dalam, dia tidak bisa melihat dengan jelas sama sekali. Suatu tempat memiliki keterampilan bertahan hidup yang unik. Ini adalah kebijaksanaan manusia. Han Sanqian tersenyum, memandang lelaki tua itu dan berkata, apakah ini tempat berkumpulnya ikan hantu cahaya bulan? Orang tua itu mengangguk, jika tebakanku benar, seperti ini. Kalau begitu pilih lokasi ini. Setelah mengatakan ini, Han Sanqian terbang sedikit dan terbang langsung keluar dari perisai energi. Pada saat yang sama, cahaya kemasan berwarna di tubuhnya juga mendukungnya dengan perisai pelindung lagi. Ketika dia mencapai udara kecil, dia mengangkatnya. Tangan kiri, dan api langit tiba-tiba menyala. Minggir. Begitu dia selesai berbicara, mereka bertiga memberi jalan sedikit, dan Han Sanqian menahan api langit dan langsung menekannya. Apinya menyala, dan api langit berubah bentuk, seperti tombak merah raksasa, mengarah ke mata es dan menembus es. Ledakan. Meski esnya padat, namun senapannya sangat ganas, dalam sekejap es yang keras mencair, dan dalam sekejap terbentuk lubang dengan diameter hampir 1 meter. Lapisan es tersebut sedalam hampir 2 meter, dan lapisan tersebut membeku, mengeluarkan semburan udara dingin, namun bagian luarnya tampak seperti batu. Jika normal, orang biasa tidak akan pernah berpikir untuk memotong es semacam ini, tetapi di tangan Han Sanqian, itu seperti tanah liat. Di tengah lapisan es, di bawah es melingkar berdiameter 1 meter, mata air telaga terlihat jelas. Airnya berwarna biru tua dan jarak pandang sangat rendah. Menarik api langit, Han Sanqian jatuh ke tanah, menatap lelaki tua itu sedikit, dan berkata dengan lembut, apa selanjutnya? Dulu, kami membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet. Sekarang, Anda dan saya akan bersenang-senang dengan membunuh telur ikan dan menunjukkannya kepada ikan. Lelaki tua itu tersenyum dan melanjutkan, saya telah sendirian selama hampir separuh hidup saya. Bagaimana saya bisa melakukan ini dengan Anda bergandengan tangan? Kenangan cukup menarik. Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian menggerakkan tangannya dan mengambil banyak mata air dengan kemampuannya yang sebenarnya. Ada udara dingin yang keluar dari mata air tersebut, meskipun tidak membeku, namun jelas tidak lebih rendah dari es. Orang tua itu mengeluarkan telur ikan hijau kering yang telah dia siapkan sebelumnya dan melemparkannya ke Han Sanqian. Mengambil telur ikan itu, Han Sanqian menggerakkan tangannya lagi. Setelah membuat depresi di tanah, dia menuangkan air es ke linglong. Ke dalamnya, lalu masukkan telur ikan ke dalam air. Melihat operasi ini, Xia Wei sangat khawatir dan berkata, airnya sangat dingin, bahkan kita akan kedinginan dalam sekejap. Jika kita memasukkan telur ikan ini, bukankah kita akan mati kedinginan? Orang tua itu tersenyum dan berkata, ada air dan tanah di satu sisi dan ada orang di sisi lain, jadi para gadis tidak perlu khawatir. Setelah selesai berbicara, lelaki tua itu menatap Han Sanqian dan mengangguk padanya, menunjukkan bahwa dia bisa memulai. Terenggiling, rawat mereka, Han Sanqian memperingatkan, dan dengan gerakan tangannya, dia mengambil seikat telur ikan hijau yang direndam dalam air, lalu melemparkannya ke dalam danau yang berlubang. Aneh rasanya mengatakan bahwa tumbuhan hijau dengan cepat mendapatkan kembali vitalitasnya setelah direndam, saat memasuki mata air es yang lebih besar, banyak lepuh muncul di permukaan tumbuhan hijau. Tuan Han, ambil tindakan, lelaki tua itu berteriak mendesak. Han Sanqian juga tidak diam, dia membalik tangannya dan api langit bergulung di telapak tangannya. Detik berikutnya, setelah serangan Han Sanqian, api langit menyerang langsung ke arah tanaman hijau yang mengapung di atas air. Bobobo. Dipengaruhi oleh suhu yang tinggi, lepuh pada tanaman hijau tiba-tiba pecah dengan liar, bahkan cairan kuning muda mengalir keluar darinya dan menyebar ke sepanjang air. Saat ini, lelaki tua itu menatap Han Sanqian, dan wajahnya menjadi sangat serius. Mereka datang. Bab 3104, Berburu Harta Karun.
Hampir segera setelah lelaki tua itu selesai berbicara, suara gerakan air terdengar samar-samar di bawah lapisan es yang tebal. Meskipun sangat halus, itu cukup untuk orang dengan kesadaran ilahi seperti Han Sanqian. Hati-hati. Han Sanqian memperingatkan, dan kemudian cahaya keemasan berwarna-warni di tubuhnya beredar lagi di sekelilingnya, siap merespons musuh kapan saja. Hati-hati. Meski ikan hantu cahaya bulan akan cepat mati jika terkena embun, namun mulutnya yang besar seperti ikan lele tidak boleh dianggap remeh, kata lelaki tua itu dengan prihatin. Han Sanqian mengangguk. Cacing darah kecil dan tidak berbahaya menjadi sangat ganas di bawah amukannya, belum lagi ikan hantu cahaya bulan yang seperti binatang. Bagaimana dia bisa ceroboh? Gulu. Ledakan. Tiba-tiba, gelembung besar muncul di air di dalam gua es, dan kemudian, suara gemuruh yang aneh terdengar, dan bahkan es di bawah kakinya mulai sedikit bergetar. Sangat ganas. Han Sanqian tersenyum tipis dan diam-diam memperhatikan air yang menggelegak. Wow, wow. Ada suara keras di dalam air, dan hampir di saat yang bersamaan, beberapa sosok hitam muncul dari air dan dengan ganas menerkam Han Sanqian. Meskipun Han Sanqian telah bersiap dan tanpa sadar menggunakan pedang gioknya untuk melawan secara langsung, dia jelas masih tidak menyangka akan dampak ganas dari ikan hantu cahaya bulan tersebut. Meskipun pedang itu langsung menempel pada gigi baja mulut ikan, dampaknya yang besar masih menyebabkan Han Sanqian terhuyung mundur 2 atau 3 langkah di atas es. Meski 2 atau 3 langkah memang bukan apa-apa, namun kalian pasti tahu kalau inilah Han Sanqian. Berapa banyak orang di dunia ini yang bisa mengusir Han Sanqian beberapa langkah meski dia sudah siap. Apalagi saat ini hanya ada 3 ikan hantu cahaya bulan yang panjangnya sekitar 1 meter. Sambil merasa sedikit terkejut, Han Sanqian mengayunkan pedang giok di tangannya, dan segera melemparkan 3 ikan hantu cahaya bulan ke atas es. Seperti yang dikatakan lelaki tua itu, ikan ganas perairan dalam ini akan segera mati setelah terkena air. Setelah berjuang beberapa kali, dia perlahan kehilangan semua tanda kehidupan. Sial, itu saja. Setelah membaca rangkaian operasi ini, Trenggiling tiba-tiba bertanya-tanya. Dengan basic skill tersebut apalagi Han Sanqian pasti tidak akan ada masalah meski bermain. Orang tua itu tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa, dia hanya memandang Han Sanqian dengan acuh tak acuh. Wow! Ada beberapa suara air lagi, dan 6 ikan hantu laut dalam yang panjangnya lebih dari 1 meter menerobos air lagi dan menerkam. Kali ini, Han Sanqian tidak hanya memilih untuk melawan, tetapi juga menyerap pengalaman dan pelajaran sebelumnya. Setelah menghindar ke samping, dia melakukan tendangan voli. Menaruh pedang di punggung mereka. Ikan hantu cahaya bulan yang telah ditambal dengan cepat kehilangan semua jejak kehidupannya setelah meninggalkan segumpal darah di permukaan, sedangkan yang belum ditambal masih membuka mulutnya dan menggigit udara di atas tanah, juga secara bertahap bergerak menuju kematian. Dalam sekejap mata, 9 ikan hantu cahaya bulan sudah melarikan diri. Saya tidak bisa mengatakan betapa mudah dan memuaskannya, tetapi tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ini pasti tidak sulit. Trenggiling mengangkat alisnya dan menghela nafas panjang, hei, kalian sangat gugup sebelum berangkat. Kalian bahkan membuatku berpikir aku sedang menghadapi musuh yang tangguh, tapi pada akhirnya. Xia Wei sedikit khawatir pada awalnya, lagi pula, sebelum pergi, lelaki tua itu dan Han Sanqian tampak seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh. Tapi sekarang, kelihatannya sangat sederhana, saudara Sanqian telah memanen 9 item tanpa mengeluarkan banyak keringat. Namun, dia tidak sombong seperti Trenggiling, sebaliknya, dia lebih berhati-hati dan berkata, lagi pula, kakak Sanqian punya 9 ikan sekaligus. Ikan-ikan ini besar. Kalau tidak, ayo pergi. Khawatir dengan keselamatan Han Sanqian, Xia Wei tidak serakah. Apa yang kamu takutkan? Jika kamu berbuat lebih banyak, tidak akan ada toko ini setelah melewati desa ini. Trenggiling keberatan, benda ini adalah harta karun. Jika kamu berbuat lebih banyak, kamu tidak akan menderita. Tapi, Xia Wei ragu-ragu, dia lebih mengkhawatirkan keselamatan Han Sanqian daripada bayinya. Bagaimanapun, keselamatan Han Sanqian lebih penting daripada bayinya. Apalagi saat ini kita belum tahu sampai kapan darah Phoenix bisa menekan Earth Cell, begitu Earth Cell ditunda dan diaktifkan kembali, situasinya akan berubah secara signifikan. Setelah melirik Trenggiling yang mencoba membujuk Xia Wei, lalu ke arah Xia Wei, lelaki tua itu tersenyum dan berkata, jangan berkelahi lagi. Bahkan jika kami ingin pergi, kami tidak bisa. Begitu dia selesai berbicara, es di seluruh danau tiba-tiba tenggelam dengan keras. Bab 3105 Monster Danau Dalam. Baik Xia Wei yang khawatir maupun Trenggiling yang acuh tak acuh tiba-tiba terkejut. Apa yang terjadi di sini?
Orang tua itu tersenyum sedih, saat kami memutuskan untuk memburu mereka, mereka juga memutuskan untuk memburu kami. Ikan hantu cahaya bulan sangat ganas. Membunuh telurnya saja sudah menarik balas dendam gila dari beberapa ikan hantu yang putus asa untuk hidup mereka. Kebencian lama ini belum terselesaikan, dan kami telah membunuh beberapa ikan dewasa mereka untuk membentuk kebencian baru. Coba pikirkan. Dan balas dendam macam apa itu? Setelah mendengar ini, keduanya saling memandang dan melihat sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa area di sekitar danau telah melewati permukaan tersebut. Tidak hanya gletser selebar beberapa meter yang terbentuk secara alami di pinggirannya, tetapi es di seluruh danau benar-benar seperti lapisan es besar yang mengapung di atas air. Saat ini, Xia Wei akhirnya mulai mengerti mengapa lelaki tua itu dan Han Sanqian terlihat begitu serius ketika memutuskan untuk pergi memancing. Ternyata segalanya tidak sesederhana yang dia kira. Trenggiling tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya, lalu memaksakan senyum dan berkata, apa yang kamu takutkan? Jangan bilang kalau Han Sanqian bisa membunuh 9 ikan sekaligus. Bahkan aku bisa mengatasinya dengan mudah. Jika ada yang datang, aku akan membunuh satu. Jika sepasang datang, aku akan membunuh sepasang. Mari kita lihat apakah jumlahnya lebih banyak atau tanganku lebih cepat. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, tapi tidak berkata apa-apa. Bum bum bum. Hampir pada saat ini, mereka bertiga tiba-tiba merasakan sesuatu tiba-tiba menyapu es sedalam beberapa meter. Saat aku menoleh ke belakang, tiba-tiba aku mendengar suara air di tengah mata es. Detik berikutnya, es batu di sekitar mata es tiba-tiba meledak. Bersamaan dengan ombak besar yang membumbung ke langit, muncul pula gelombang hitam besar. Bayangan. Saat bayangan hitam keluar, mereka berempat mendongak dan merasakan bahkan langit pun tampak menjadi gelap dalam sekejap. Sial, bukankah ini terlalu besar? Trenggiling berteriak hampir tanpa sadar. Besar, tapi lebih dari sekedar besar. Benda bayangan itu bisa digambarkan sebagai benda raksasa. Jika saya harus mencari referensi, mungkin itu adalah pegunungan. Bahkan Paus, makhluk terbesar yang pernah dilihat Han Sanqian di muka bumi, bagaikan adik di hadapannya, memiliki rasa deja vu yang begitu besar hingga tidak bisa direbus dalam panci. Setengahnya mengalir dari permukaan air. Dengan tubuhnya berdiri di depan Han Sanqian dan yang lainnya, ada rasa penindasan yang menghalangi langit dan matahari. Xia Wei tersandung ke belakang, jelas ketakutan karenanya. Pada kepala besar seperti ikan lele, mulutnya sedikit terbuka, gigi bajanya terhuyung-huyung, dan ada cahaya dingin yang samar, yang mengintimidasi. Air yang dibawa ke depan perutnya seperti aliran deras, mengalir deras ke beberapa orang hingga mereka hampir tidak mampu berdiri. Berdengung. Dia belum pernah mendengar suara ikan seumur hidupnya, tetapi sekarang dia mendengar aumannya seperti auman binatang buas. Bahkan Han Sanqian mau tidak mau berkonsentrasi padanya dan tidak berani gegabah sama sekali. Menghadapi tubuhnya yang besar, Han Sanqian buru-buru mendesak Zhen Neng untuk bangkit dan menyingkir. Hampir di saat yang sama ketika dia menghindar ke samping, tubuh besar ikan raksasa itu juga terjatuh. Ledakan. Lapisan es yang sangat padat dihancurkan seperti semangka besar oleh seseorang dengan palu. Pecahan es meledak. Bercipratan ke segala arah, hantaman besar menyebabkan pecahan es meluncur ke arah 4 orang itu secepat belati atau senjata tersembunyi. Han Sanqian dengan cepat berbalik dan memblokir bagian depan. Dengan pukulan tangannya, penghalang energi besar didorong ke depan. Bang bang bang. Penghalang energi tiba-tiba meledak. Bukankah ini terlalu menakutkan? Jika pecahan es ini menempel di tubuh seseorang, itu hampir sama dengan ditusuk dengan pisau. Xia Wei, yang tidak jauh di belakang Han Sanqian, kembali sadar dan melihat orang-orang yang terkena, penghalang energi yang berkedip berkata dengan rasa takut yang masih ada. Trenggiling mau tidak mau menelan seteguk air liurnya, beraninya ia bersikap sombong seperti dulu. Jika orang di depan ikan aneh tadi bukanlah Han Sanqian melainkan dirinya sendiri, saya khawatir saya tidak tahu apa hasilnya. Ledakan. Saat mereka bertiga sedang berbicara, ikan raksasa yang menghantam es tiba-tiba bergerak lagi. Ekor ikan yang masih di dalam air tiba-tiba berayun, dan menuju ke arah Han Sanqian seperti kekuatan yang luar biasa. Apa artinya awan gelap menutupi kota? Saya khawatir itu terjadi pada saat ini. Saudara Sanqian, hati-hati, teriak Xia Wei mendesak. Pada saat ini, Han Sanqian baru saja menahan gelombang serangan truk es. Sebelum dia bisa pulih, dia mendengar Xia Wei berteriak kaget. Dia tidak bisa menahan untuk tidak memiringkan kepalanya sedikit, dan pupilnya tiba-tiba terbuka. Bab 3106 Ikan Terbang. Menghadapi ekor besar yang berputar dan menyerang, Han Sanqian hanya bisa mendorong tubuhnya kembali dengan seluruh kekuatannya.
Pada saat yang sama, dia langsung mengangkat pedang gioknya untuk melawan. Jika dia orang biasa, dia mungkin tidak akan bisa bersembunyi jika ekor ikannya jatuh. Untungnya, Han Sanqian juga sangat cepat. Bahkan saat terburu-buru, dia hanya meleset dari ekor ikannya dan tidak diserang. Wow! Namun menghindari ekor ikan bukan berarti dia aman, dia hanya mendengar suara air, dan sejumlah besar air diikuti oleh ekor ikan, langsung mengenai bahu dan bahu giok Han Sanqian. Han Sanqian terjatuh dalam sekejap, meskipun dia melawan dengan seluruh kekuatannya, dia terhuyung beberapa langkah dan kemudian jatuh tanpa beban. Air menutupi dirinya, dan Han Sanqian tidak berani menunjukkan tanda-tanda kelalaian dan buru-buru bangkit dari tanah. Untungnya, selalu ada perisai energi untuk melindunginya. Jika tidak, ketika banjir datang, meskipun Han Sanqian tidak difoto dan tidak terjadi apa-apa, dia akan disiram air sedingin itu. Dalam cuaca ekstrim saat ini, dia pasti tidak akan berada di sana. Mampu bertahan tidak bersenang-senang. Hal ini cukup sengit. Melihat ikan aneh seperti gunung raksasa yang tergeletak seluruhnya di atas es, Han Sanqian juga merasakan sedikit panas di matanya. Berbeda dengan ikan hantu cahaya bulan sebelumnya, ikan hantu raksasa mirip gunung ini tidak hanya berpenampilan abu-abu, namun yang terpenting saat ini, mata orang ini masih dipenuhi cahaya bengis, dan tidak ada perasaan sama sekali. Bahwa dia akan mati karena dehidrasi. Saya khawatir dia pernah bertemu dengan nenek moyang ikan hantu cahaya bulan ini, bukan? Mengaum. Sebelum Han Sanqian sempat bereaksi, ikan raksasa itu tiba-tiba membuka mulutnya, memperlihatkan taringnya yang besar, lalu mengayunkan tubuhnya dan melesat seperti tank. Sial, bisakah kamu bergerak di atas es? Han Sanqian mengerutkan kening, menginjakkan kakinya sedikit di atas es, dan tubuhnya terangkat seperti roket. Saat dia bangun, tubuh ikan raksasa di bawahnya baru saja lewat. Han Sanqian menggerakkan tangannya, dia menggenggam batu giok itu. Pedangnya, arahkan ke punggungnya dan tarik pedangnya secara horizontal. Mendesis. Tanpa diduga, sebuah pedang membuka punggungnya. Sebaliknya, ujung pedang itu seolah-olah bertemu dengan baja. Di saat yang sama terdengar suara keras, kontak antara keduanya ternyata penuh dengan api. Han Sanqian menarik diri dan terbang. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa ujung pedang gioknya seperti besi panas membara. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, apakah orang ini membawa kulit ikan? Atau baja? Namun saat Han Sanqian sangat bingung, ikan raksasa itu tidak berniat melepaskannya, ia menggerakkan ekornya, memutar kepalanya, lalu mengayunkan ekornya ke arah es lagi. Ledakan. Seluruh balok es yang besar mengeluarkan suara yang keras, lalu tiba-tiba tenggelam. Trenggiling dan Xiaowei hampir seperti mengalami gempa bumi. Ketika mereka terhuyung dan hampir jatuh, mereka melihat bayangan hitam terbang ke langit. Dagu Trenggiling hampir jatuh ke tanah, dan dia berteriak dengan marah, "Tidak, ini. Benda ini bisa terbang." Xiaowei juga benar-benar tercengang. Lagi pula, dalam persepsi manusia, ikan bisa berenang liar di air bahkan merangkak di darat. Tapi apakah terlalu konyol dan keterlaluan untuk bisa terbang ke angkasa? Orang tua di samping menatap tajam ke arah Han Sanqian dan Juyu. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, alisnya yang mengerutkan kening dan tinjunya yang terkepal sudah bisa menggambarkan emosinya saat ini. Mereka tercengang, dan Han Sanqian tercengang siapa sangka ikan bisa seperti ini. Setelah tertegun sejenak, Han Sanqian kembali tenang dan menggerakkan tangannya sedikit, memadatkan energi aslinya ke dalam tubuhnya. Kamu bisa terbang, dan aku juga bisa membuat kue. Karena senjata tidak bisa menembus armornya, bagaimana dengan api? Begitu dia selesai berbicara, api langit berkumpul di telapak tangannya, dan dia memanfaatkan situasi tersebut untuk sedikit menyingkir. Setelah menghindari dampak brutalnya, Han Sanqian menembakkan api langit secara langsung, menutupi sisinya. Mengaum. Kehangatan api surgawi, bahkan melalui penyempurnaan sutra hati Phoenix, telah berevolusi sepenuhnya hingga setengah tingkat. Jika api merah di luar cukup panas, maka sedikit api biru di dalam hampir berakibat fatal. Saat ikan raksasa itu menjerit kesakitan, ia mempercepat tubuhnya dan menjauh dari Han Sanqian, kemudian berbalik dan menatap Han Sanqian dengan dingin. Han Sanqian juga sedikit menarik api langitnya dan memandangi ikan raksasa itu dengan dingin. Dia tahu jika ikan raksasa itu sangat marah sebelumnya, maka orang ini pasti sangat marah sekarang. Cahaya keemasan warna-warni di tubuhnya dikatalisasi secara ekstrim pada saat ini, Han Sanqian seperti dewa dan Buddha, menunggu dengan tenang. Bab 3107, Mulut Jurang Neraka. Mengaum. Benar saja, ikan raksasa itu tiba-tiba membuka mulutnya yang berdarah dan mengeluarkan minuman keras yang membuat seluruh dunia gemetar. Ledakan.
Permukaan es yang besar mulai bergetar sedikit saat ini, seolah-olah ada banyak makhluk yang berjatuhan dengan ganas di bawah es. Han Sanqian mengerutkan kening, dan roda bulan api langit muncul lagi dalam sekejap, dan kemudian bergabung dengan pedang giok, siap untuk pergi bersama Han Sanqian kapan saja. Mengaum. Tiba-tiba, monster itu kembali meraung marah. Ledakan. Di permukaan es, terjadi ledakan di tengah-tengah mata es, dan air memercik ke udara seperti kolom semprotan. Pada saat yang sama, permukaan es yang sangat besar langsung terangkat, dan hancur berkeping-keping. Terus meningkat. Trenggiling dan Xia Wei seperti debu, beterbangan di atas es. Meskipun Trenggiling menangkap Xia Wei tepat waktu, lelaki tua itu, yang tidak memiliki keterampilan sihir sama sekali, tidak dapat menjaga dirinya sendiri dan akan diusir dari sana. Lingkaran energi. Trenggiling ingin segera menyelamatkan lelaki tua itu, tetapi di bawah es terbuka, wajah sebenarnya dari danau besar itu sudah terlihat. Hantu cahaya bulan yang tak terhitung jumlahnya hampir semuanya berkerumun di danau, dan mereka terbang menuju udara satu persatu. Ups! Han Sanqian mengerutkan kening, berteriak pelan, dan mempercepat untuk menyelamatkan lelaki tua itu. Namun begitu dia berbalik, kolom air yang keluar dari mata es di kakinya tiba-tiba menyerang, dan ikan raksasa mirip gunung di belakangnya juga tiba-tiba menyerang. Ada serigala di depan dan harimau di belakang. Menyelamatkan orang tua dalam situasi seperti ini bukan berarti sulit, tapi yang pasti sangat sulit. Aku tidak bisa mengendalikan sebanyak itu lagi. Sambil mengertakkan giginya, Han Sanqian mengabaikan bahaya di belakangnya dan kolom air seperti naga di bawahnya. Dia langsung menghasilkan aliran energi sejati dengan satu tangan, langsung melindungi lelaki tua itu dan mengirimnya kembali ke energi. Lock up. Setelah itu, dia menjentikkan pedang giok di tangannya, dan pedang giok itu segera terbang ke bawah bersama api langit dan roda bulan. Desir, desir, desir. Saat pedang giok lewat, ikan hantu cahaya bulan yang menyerang dengan ganas itu seperti nyamuk yang dipotong. Dengan suara air, bangkai ikan yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke dalam danau, mewarnai danau menjadi merah. Pada saat yang sama, keselamatan ketiganya orang akhirnya terungkap. Namun sebelum Han Sanqian bisa bernapas lega, tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang aneh di bawah kakinya. Ia menunduk dan melihat kolom air yang naik ke langit tiba-tiba mengunci kakinya seperti tangan manusia. Han Sanqian ingin melawan, namun kolom air tiba-tiba berubah menjadi es padat dan langsung menjebak kaki Han Sanqian di dalam, tidak bergerak. Ketiga orang yang menstabilkan tubuhnya terkejut sekaligus khawatir saat melihat kolom air. Kali ini terjadi pemandangan yang lebih mengerikan lagi. Hampir di saat yang bersamaan, mereka bertiga membuka mata secara bersamaan, seolah ketakutan. Meski menghadapi ketiga orang itu, Han Sanqian masih bisa merasakan dari tatapan mereka bahwa pasti ada bahaya besar yang mendekatinya dari belakang. Mengenai bahayanya, Han Sanqian tidak perlu berpikir terlalu banyak untuk mengetahui bahwa ikan raksasa di belakangnya menyebabkan masalah. Hitam. Bayangan hitam besar perlahan menyelimuti dirinya dari belakang. Saudara Sanqian, hati-hati. Berdiri di perisai energi, Xia Wei aman, tetapi telapak tangannya berkeringat karena situasi kritis Han Sanqian. Trenggiling mau tidak mau menelan ludahnya, biasanya ia tertawa dan bercanda, atau ia merasa lega terhadap Han Sanqian, namun kali ini ia harus mengeluarkan keringat dingin untuk Han Sanqian. Belum lagi lelaki tua itu, dari sudut pandang dan pemikiran normalnya, Han Sanqian tidak berbeda dengan orang mati. Oh tidak, harus dikatakan ada perbedaan. Karena orang mati masih memiliki mayat, tapi Han Sanqian mungkin tidak. Han Sanqian mengertakkan giginya, dan bau darah muncul di belakangnya, jadi meskipun kakinya mati beku saat ini, dia masih memaksa dirinya untuk berbalik, dan kemudian dengan cepat melihat sekilas situasi di belakangnya dengan sudut. Dari matanya. Untuk sementara waktu, bahkan Han Sanqian, yang selalu percaya diri, berada dalam masalah. Monster itu membuka mulutnya yang berdarah dan sudah mencapai kurang dari setengah meter di belakang Han Sanqian. Ia membuka mulutnya yang besar dan memperlihatkan gigi bajanya. Saat ini, Han Sanqian tidak memiliki kesempatan untuk mengelak. Bab 3108, telan dalam satu tegukan. Ledakan. Dan hampir di detik berikutnya, ketika bayangan hitam menutupi dirinya, ketika gigi baja itu menyerang dengan ganas, mulut besar seperti baskom darah langsung menelan Han Sanqian seperti sebutir debu. Tidak. Melihat adegan ini, Xia Wei begitu bersemangat hingga dia menjerit kesakitan sekuat tenaga. Trenggiling juga benar-benar panik dan melihat pemandangan di depannya dengan tidak percaya. Orang tua itu, seorang manusia biasa, bahkan lebih terkejut lagi, tidak dapat menjelaskan. Tidak, jangan. Setelah Xia Wei berteriak, air mata terus mengalir, bagaimana ini bisa terjadi?
Mengapa saudara San Qian memiliki akhir seperti itu? Dia sangat kuat, dia seharusnya tidak. Dialah yang menyeretnya ke bawah. Jika bukan karena dia dan orang lain tidak kompeten, dia tidak akan terganggu untuk melindungi mereka, dan dia tidak akan terjebak oleh kolom air, dan dia tidak akan tertelan oleh ikan raksasa. Mereka seharusnya tidak berada di sini. Dia tahu bahwa Han San Qian ingin datang ke sini untuk menangkap ikan karena efek penambahan daging ikan dan telur ikan, yang dapat mengurangi keluaran darah Phoenix miliknya. Namun, jika itu harus dikurangi dengan cara yang berbahaya, maka dia lebih suka mentransfusikan lebih banyak darah Phoenix kepadanya. Dia dapat menanggung bahaya seperti itu, dan Han San Qian tidak perlu menanggungnya. Salahkan aku sudah tua dan tidak berguna. Orang tua itu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya tak berdaya, aku orang yang lemah, bagaimana aku bisa bermartabat untuk hidup di dunia? Sudah lama sekali. Beberapa dekade yang lalu, bahkan sekarang. Aku seharusnya berbaring di lubang itu. Apa yang orang katakan itu benar. Yang lemah hanya bisa menghancurkan dirinya sendiri. Kalau tidak, meski mereka masih hidup, mereka hanya akan menghambat orang lain. Melihat suasana hati mereka berdua sedang sedih, Trenggiling mengertakkan gigi dan berkata dengan mendesak, omong kosong apa yang kalian berdua bicarakan? Apa? Apakah Han San Qian mati jika dia ditelan oleh ikan raksasa itu? Jika menurutmu begitu, maka aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu terlalu dangkal dan pemahamanmu tentang Han San Qian terlalu sepihak. Sejak aku bertemu pria ini selalu identik dengan keajaiban di hatiku. Orang ini bisa terbang di langit dan melarikan diri dari bumi, dan maha kuasa. Sering kali aku, seperti kamu, mengira orang ini sudah selesai, tapi pada akhirnya, orang ini tidak hanya selamat, tapi dia juga menunjukkan menghentikan serangan baliknya yang ekstrim seperti seekor anjing. Bukankah itu sama dengan pembalasan cacing darah tadi? Dulu itu benar, dan sekarang juga benar. Kata-kata Trenggiling sangat bersemangat dan memberi semangat, namun lelaki tua itu dan Xia Wei tidak menunjukkan emosi apapun setelah mendengarkannya. Di mata mereka, kata-kata Trenggiling mungkin berguna jika diucapkan di lain waktu. Namun rupanya, bisakah kamu berhenti bicara? Xia Wei memandangi Trenggiling, air mata mengalir di matanya, tampak menyedihkan, saudara San Qian sudah. Dia ditelan ke dalam mulutnya oleh ikan raksasa itu, kenapa? Masih. Dia tidak dapat berbicara lagi, dia menutupi wajahnya dan menangis. Melihat hal ini, lelaki tua itu memandang Trenggiling dengan sedikit kecewa, anak muda, sebelumnya sudah cukup bagimu untuk berbicara secara pornografi. Sekarang hidup atau mati Tuan Han tidak pasti. Jika kamu terus mengatakan omong kosong seperti itu pasti akan mengganggu orang lain. Saya menyarankan Anda untuk menghentikannya. Apa yang kukatakan itu benar, kenapa kamu tidak percaya? Kata Trenggiling dengan sedih. Orang tua itu tersenyum pahit, gigi ikannya seperti gergaji besi, dan kulit ikannya lebih seperti dinding tembaga. Anda pernah melihatnya sebelumnya, ketika Tuan Han menyerangnya dengan pedang, dan kulitnya tidak bergerak sama sekali. Sekarang Tuan Han bahkan sudah ditelan utuh ke dalam perut ikan. Bahkan di bawah kulitnya, tubuh ikan itu sekuat gunung. Coba saya tanya, bagaimana dia bisa keluar? Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu menoleh tanpa daya dan menghela nafas. Trenggiling tidak bisa berkata-kata dan ingin menjelaskan tetapi tidak tahu bagaimana cara berbicara, dia jelas harus mengakui bahwa perkataan lelaki tua itu bukannya tidak masuk akal. Dari luar ke dalam, kulit pun tidak bisa dipatahkan, jadi dari dalam keluar, dalam ruang yang lebih kecil, jelas lebih sulit untuk dipatahkan. Apalagi di tengahnya terdapat jaringan ikan yang begitu tebal. Kalau dagingnya keras tentu lebih sulit, tapi kalau dagingnya empuk sama sulitnya dengan naik ke langit. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, apa yang dikatakan lelaki tua itu masuk akal. Kedua, dia memahami hal ini dan lebih mengenal ikan hantu cahaya bulan daripada dia. Memikirkan hal ini, bahkan Trenggiling, satu-satunya yang mempercayainya, mau tidak mau merasa sedih dan sedikit putus asa. Saat ini, Han San Qian. Bab 3109 kesulitan di balik. Meski setelah menyentuh gigi bajanya, perisai energinya langsung rusak. Tapi untungnya, perlindungan perisai energi setidaknya mencegah Han San Qian terluka saat ini. Begitu dia masuk, dia hampir tidak menyadarinya sebelum dia merasa telah jatuh ke dalam lubang yang sangat licin. Saat sebuah kekuatan mendorongnya, seluruh tubuhnya meluncur ke bawah tak terkendali. Dia mencoba meraih apapun di sekitarnya untuk menghentikan tubuhnya, tetapi dia dikelilingi oleh cairan kental dan tidak mampu menahan diri. Selain itu, meski es di kakinya sudah tergigit,
namun sebagian es tersebut masih mengikat kakinya dengan erat sehingga menyulitkan Han San Qian untuk bergerak. Saat ini, ia hanya bisa mengikuti kekuatan tersebut hingga ke bawah. Udara di sekitarnya dipenuhi bau busuk, yang tidak hanya membuatnya tidak bisa bernapas, tapi juga membuat air mata mengalir dari matanya. Dia dengan cepat menggunakan kekuatan aslinya untuk membangun ledakan energi dan membuka aliran api. Segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba menjadi lebih jelas. Ada dinding daging yang sangat keras di sekelilingnya, dan ada lapisan pelindung yang sangat keras di atas dinding daging, dan lapisan terluarnya adalah lendir yang sangat lengket. Ledakan. Dengan suara yang keras, Han San Qian akhirnya mendarat di tanah. Hantaman besar itu langsung membuat Han San Qian pingsan. Di saat yang sama, es di kakinya langsung meledak dan tersebar ke seluruh tanah. Han San Qian menahan rasa sakit, menopang dirinya, dan menggunakan api di tangannya untuk menerangi area sekitarnya. Ini adalah ruangan yang sangat luas. Berbeda dengan dinding daging sebelumnya, dinding daging di sini hampir semuanya terbuat dari dinding batu seperti batu kapur, hanya dengan melihat tampilannya saja sudah bisa dikatakan keras dan tidak bisa dihancurkan. Cairan kental berwarna hijau yang tak terhitung jumlahnya menempel di batu kapur. Zi. Setetes cairan jatuh ke tanah, dan kebetulan mendarat di es batu Han San Qian yang berserakan. Tiba-tiba terdengar suara, dan semburan asap hijau keluar dari es batu, berubah menjadi genangan air mendidih. Han San Qian mengerutkan kening dan tanpa sadar merenung. Ini ada di dalam perut ikan raksasa, dan sari hijaunya pastilah sari lambung yang digunakan untuk korosi dan pencernaan. Memikirkan hal ini, Han San Qian buru-buru mengumpulkan energinya. Hampir di saat yang bersamaan, banyak sari hijau tiba-tiba keluar dari seluruh tanah. Sementara Han San Qian berhati-hati terhadap jus yang jatuh dari atas, dia terbang dan terbang langsung ke udara. Melihat kakinya sudah dipenuhi lautan hijau, sehingga tidak mungkin untuk turun. Brengsek. Han San Qian mengumpat pelan, lalu mengangkat matanya ke atas kepalanya, bagian atas kepalanya juga penuh dengan jus hijau yang menggantung, dan bisa jatuh kapan saja. Hal ini akan sulit dilakukan. Jika tidak bisa naik atau turun, diam di udara jelas bukan pilihan. Apalagi dengan munculnya sari-sari hijau tersebut, seluruh ruangan mulai dipenuhi bau yang tidak sedap. Meskipun toksisitas gas-gas ini tidak berarti apa-apa bagi Han San Qian, baunya sangat menyengat sehingga masih membuat Han San Qian merasa perutnya mual. Terlebih lagi, jika Han San Qian menebak dengan benar, gas-gas ini seharusnya sama dengan cairan tersebut, penuh dengan sifat korosif. Keluar dari sini secepat mungkin. Jika tidak, Han San Qian tidak tahu apakah dia akan mati lemas atau terkorosi seiring berjalannya waktu. Namun bukaan yang jatuh di depan hampir tertutup rapat, dan pintu keluar di bawah sudah tertutup seluruhnya oleh cairan berwarna hijau, dan tidak diketahui apakah langsung tertutup seperti bagian depan, sehingga kedua tempat ini hampir tertutup rapat. Satu-satunya kemungkinan adalah keluar dari tembok. Memikirkan hal ini, Han San Qian terbang ke sisi dinding daging dan dengan hati-hati mengamati dinding daging biru abu-abu. Tanpa memikirkannya, Han San Qian hampir menyerah pada gagasan itu hanya setelah mengamati dengan cermat. Ini seluruhnya terbuat dari baja dan batu, dan ketebalannya dapat terlihat samar-samar melalui celah di atasnya. Kotoran ini seperti gunung besi dan baja yang berdiri di depan Han San Qian. Han San Qian benar-benar tidak diragukan lagi. Lebih buruknya lagi, pedang giok awalnya dikorbankan untuk menyelamatkan orang tua itu, tetapi Han San Qian tidak punya waktu untuk mengambilnya kembali sebelum ditelan. Sekarang dia tidak memiliki alat untuk menguji kekuatan dinding daging. Sambil menghela nafas tertekan, Han San Qian memasuki ruang penyimpanan dengan kesadarannya, mencoba menemukan senjata sementara di harta karun 4 naga yang asli. Sejujurnya, setelah Anda terbiasa menggunakan pedang, benda seperti pedang lebar tidak akan cocok, dan senjata berat seperti palu bahkan tidak termasuk dalam pertimbangan. Senjata jarak pendek seperti belati juga sama sekali di luar pertimbangan, karena terlalu pendek dan terasa tidak berarti saat digunakan. Tapi selain itu, sepertinya tidak ada senjata yang cocok. Untuk sementara, semuanya bersinar dengan emas dan batu giok, dan saya tidak tahu harus memilih apa. Tiba-tiba, mata Han San Qian sedikit tenang, dan matanya terfokus pada hal yang sangat aneh. Bab 3110, Membakar Tongkat Api. Di antara tumpukan harta karun di Gunung Cahaya Keemasan, mungkin banyak yang telah diberikan sebelumnya. Saat ini, ada satu hal yang terungkap di antara gunungan harta karun itu. Dibandingkan dengan harta karun lainnya, itu sangatlah unik. Tentu saja, gaya ini agak menghina. Sepertinya Anda menemukan wanita yang sangat jelek di antara wanita cantik. Tidak hanya tidak memiliki kilau emas, tetapi juga tidak memiliki warna batu giok, warnanya hitam seperti baru saja digali dari batu bara.
Seluruh tubuhnya berbentuk tongkat, namun tidak terlalu panjang, sekitar 1 meter, seperti panjang pedang. Apa-apaan ini? Han Sanqian memandang pria ini dengan penuh minat. Ini mungkin karena kita terlalu banyak makan ikan besar dan daging, dan tiba-tiba beberapa sayuran hijau menjadi sangat menarik. Perhiasan emas dan perak Longxi, saya belum pernah mendengar ada orang yang menyukai perhiasan hitam putih. Bagaimana benda ini bisa masuk? Han Sanqian mengerutkan kening dan menggerakkan tangannya sedikit. Sesaat, benda hitam itu terbang langsung dari cincin luar angkasa ke tangan Han Sanqian. Begitu dia mendapatkannya, Han Sanqian mengerutkan kening lebih erat. Apa-apaan ini? Sangat ringan, bahkan tidak seringan besi. Bahkan Han Sanqian merasa orang ini terbuat dari plastik. Kalau dilihat dari atas, bengkak, apalagi dipakai untuk menyodok tembok, kalaupun dipakai untuk menyodok seseorang akan menimbulkan rasa sakit pada diafragma orang tersebut. Mengatakan bahwa itu tidak terlihat seperti apapun, Han Sanqian merasa itu terlihat seperti tongkat api. Sambil menggelengkan kepalanya tak berdaya, Han Sanqian mencoba hal ini. Mungkin terlalu membosankan untuk tinggal di tempat seperti itu. Saat kepala tongkat bersentuhan dengan dinding, terdengar ledakan keras dan ternyata bukan apa-apa. Sudahlah. Han Sanqian mengerang karena bosan, dia tidak tahu bagaimana dia mengeluarkan benda ini secara tidak sengaja, dan berlari menggunakannya karena bosan. Melemparkannya dengan santai, kesadaran Han Sanqian kembali memasuki ring luar angkasa, berniat mencari senjata lain yang berguna. Namun, saat Han Sanqian sedang mencari kegembiraan, gelombang suara aneh dan gelombang bau aneh tiba-tiba mencapai telinga dan hidungnya. Bau itu bukan sekedar bau cairan berwarna hijau saja, tapi lebih seperti perasaan sedang membakar sampah, tapi ada yang menutup rapat apinya. Hirup saja dan Anda akan langsung merasakan bau busuk di kepala Anda. Bau apa yang sangat busuk? Diiringi semburan suara letupan, Han Sanqian mencari baunya, mendengarkan suaranya, dan melihat ke bawah. Saat ini, cairan hijau beberapa meter di bawah kaki sedang menggelegak, seolah-olah ada sesuatu yang direbus di dalamnya. Bukankah itu tempat aku melempar benda hitam itu? Han Sanqian sedikit mengernyit dan berkata dengan aneh. Ada yang salah. Han Sanqian menoleh. Mungkinkah itu terkorosi oleh jus hijau? Tetapi ketika Han Sanqian melihat ke atas dengan pandangan kosong, tiba-tiba, lepuh itu tiba-tiba berhenti, dan seluruh permukaan jus hijau juga menjadi tenang. Apakah itu hilang? Han Sanqian berkata dengan aneh. Ledakan. Sial. Tiba-tiba terjadi ledakan, dan dengan teriakan Han Sanqian, seluruh jus hijau tiba-tiba meledak. Dalam sekejap, jus hijau beterbangan kemana-mana, dan langit penuh bintang muncul di tempat. Han Sanqian buru-buru naik dan membangun penghalang. Retakan. Jus hijau yang tak terhitung jumlahnya menghantam penghalang. Bahkan penghalang yang didukung oleh energi sejati masih berkedip-kedip karena korosi. Yang bisa dilihat adalah betapa kuatnya benda ini. Brengsek. Meskipun Han Sanqian melarikan diri, dia masih ketakutan. Jika dia lebih lambat dan benda-benda ini menempel di tubuhnya, dia akan bisa minum sepoci. Namun, dibandingkan dengan ini, apa yang lebih mengkhawatirkan Han Sanqian adalah apa yang terjadi dengan benda ini. Kok bagus banget tapi malah meledak. Tetapi sebelum Han Sanqian dapat memikirkan apapun, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan hawa dingin sepertinya mengalir ke arahnya. Apa? Tiba-tiba mengangkat kepalanya, Han Sanqian tercengang. Sebuah tongkat hitam, pada saat ini, membuat lingkaran di udara dengan kecepatan yang sangat cepat, dan kemudian melesat langsung ke arahnya.